Fokus ya teman-teman, karena ini siang jamnya pada tidur ya. Sudah pada sampai nomor berapa nih? Ada yang baru join, silakan bisa langsung ikut. Saya kirim lagi untuk linknya. Lima menit lagi ya teman-teman PTS-nya, supaya nanti materi kita selesai hari ini untuk sediaan liquid dan solidnya.
Sudah sampai nomor berapa nih ya? Teman-teman udah ada yang selesai? Halo, Ya, Kak. sudah ada. Sudah, Kak. Oke. Ya. Selamat siang teman-teman. Suara saya kedengaran ya? Halo. Kedengaran, Kak. Siang-siang nih pada ngantuk nih. Sebelumnya ini ikut UKAI berapa? Angkatan berapa ya? UKAI tahun ini atau tahun depan? Tahun ini, Kak. Tahun ini. Bulan apa ya tahun ini? Bulan Agustus, Kak. Oh, Agustus. Bentar lagi dong. Tahun ini semua kah? Atau ada yang tahun depan? Persiapan untuk tahun depan nih. Materinya udah jago-jago nih berarti nih. Udah persiapan semua nih. Saya share materinya untuk hari ini ya teman-teman. Sudah terlihat ya untuk PPT-nya? Udah, Kak. Sudah, oke. Semangat ya siang-siang ngantuk nih. Udah ngantuk, udah makan siang belum? Udah, Kak. Alhamdulillah. Kita mulai ya materi kita pada siang hari ini supaya nanti selesai materinya nih. Siang ini kita bahas tentang teknologi sediaan solid dan liquid ya. Di sini nanti kita akan membahas tentang sediaan solid, kita bahas di liquid. Itu nanti pastinya kita akan melalui beberapa tahapan untuk menjadi suatu sediaan. Atau kalau ada emulsi. Nah, di sini sebelum kita mendapatkan suatu sediaan, tentunya kita akan melakukan terlebih dahulu adalah preformulasi. Setelah kita mengetahui preformulasinya, kita nanti selanjutnya akan merancang formulasinya. Dan tahap selanjutnya setelah kita tahu untuk formulasinya nanti akan didapatkan oleh suatu formula. Yang pertama kita pelajari dulu adalah tahap preformulasi. Apa itu tahap preformulasi, teman-teman? Ada yang tahu? Tahap preformulasi apa nih? Kalau teknologi itu kan kaitannya ada preformulasi, formulasi, formula.
praktikum teknologi ya, sediaan teknologi padat udah ada kalkulasi, formulasi, dan nanti akhirnya akan jadi suatu formula optimum. Kak, mohon maaf Kak, suaranya kayaknya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya. Nah. Ya. Masih putus-putus Kak. Masih putus-putus nggak? Sudah lancar belum suaranya? Halo? Ya, masih putus-putus nggak ya? Masih Kak. Halo, suaranya sudah kedengaran belum ya teman-teman? Sudah Kak. Sudah Sudah Kak, sudah jelas. jelas ya? Iya. Oke, maaf ya. Saya share di HP aja ya untuk PPT-nya ya. Sudah kelihatan ya teman-teman untuk PPT-nya? Sudah Kak. Ya, suaranya sudah jelas ya? Sudah kedengaran ya? Ini saya pakai HP untuk penjelasannya, PPT-nya saya lewat laptop ya. Jadi saya ulangi lagi, di teknologi sediaan solid dan liquid ini, itu erat kaitannya dengan preformulasi, formulasi, dan formula. Ini yang nantinya akan jadi suatu sediaan. Jadi awalnya kita rancang dulu preformulasinya, kita harus tahu preformulasinya itu bagaimana. Kemudian nanti kita akan menyusun dan nanti pada akhirnya akan mendapatkan suatu formula. Nah di sini teman-teman sebelumnya, preformulasi itu apa ya? Siapa yang tahu coba kira-kira? Preformulasi ada yang tahu teman-teman? Siapa nih yang tahu nih preformulasi nih? Di praktikum sediaan padat itu pastinya sudah ada ya, sudah pernah melakukan suatu preformulasi ya. Ayo siapa yuk? Kak Diana nih, coba apa itu preformulasi? Halo? Ya. Apa Kak preformulasi Kak? Jadi itu kayak tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi gitu nggak sih Kak? Jadi dia tuh kayak menentukan sifat-sifat fisika kimianya dari si Ya, zat betul. aktif. Jadi preformulasi itu kita menentukan dulu karakteristik dari bahan aktif dan bahan tambahan yang akan kita gunakan untuk menjadi suatu sediaan. Jadi kita kaji dulu untuk bahan aktif, kemudian ada inkompatibel dengan apa saja, kita kaji di situ.
meliputi kajian bahan aktif dan bahan tambahan yang kita gunakan. Bahan tambahan yang digunakan tentunya bahan tambahan reaksi dengan zat aktif dan bahan-bahan lainnya. Jadi kita gunakan dengan bahan aktif yang netral sesuai dengan peruntukannya. Kemudian setelah kita kaji untuk masing-masing bahannya, kita lakukan suatu formulasi. Formulasi itu apa saja, meliputi apa saja? Formulasi itu nantinya kita akan menentukan seperti bahan aktif, bahan tambahan yang akan digunakan, konsentrasinya berapa, formulasi. Dan nantinya kita akan mendapatkan suatu formula. Ada formula 1, formula 2, formula 3, yang nantinya akan kita praktekkan. Mana yang dari hasil pengujiannya, dari hasil mana yang menjadi suatu formula yang optimum, itu nanti yang akan kita gunakan acuan. Nah, di sini ya preformulasi ya. Preformulasi itu tahap awal. Jadi dia melihat sifat fisika, kimia, dan eksipien sehingga formulasinya nanti akan tersusun dengan baik sehingga didapatkan nantinya formula yang optimum. Jadi nanti di sini di preformulasi itu kita akan mengkaji zat aktif akhirnya. Kita tahu oh ini mau dibuat sediaan apa, kemudian rute pemberiannya bagaimana, formula awalnya nanti apa. Nah, kalau untuk formulasi sudah saya jelaskan tadi, itu nanti meliputi ada formulanya. Jadi misalnya bahan apa saja eksipien yang digunakan yang sesuai dengan pada akhirnya nanti kita membuat sediaan apa gitu. Jadi di formulasi ini kita menentukan formulanya apa saja, cara atau metode pembuatannya apa saja. Metode pembuatannya untuk tablet bagaimana, apa gempa langsung, granulasi basah, atau formulasi itu nanti kita menentukan. Kemudian setelah tahap formulasi ini, kita menuju ke formula. Dari formula ini, kita nanti menentukan berapa konsentrasi dari bahan-bahan yang akan kita gunakan dan fungsinya di situ untuk apa. Sebelumnya kan di preformulasi udah kita kaji nih eksipien apa yang kita gunakan yang sebagai pelincir itu apa saja kan kita sudah kaji di preformulasi dan akhirnya kita nanti akan melakukan formulasi untuk mengetahui juga metode apa yang akan kita gunakan untuk membuat suatu sediaan. Nah, ini ada formula 1 ini yang nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu formula optimum yang akan digunakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya suaranya ya? Jelas. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita masuk ke teknologi SDA Solid, kita lanjut dia. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh. Kemudian ini teknologi kita bahas tentang sediaan solid. Sediaan solid itu apa saja seperti tablet, kapsul, supositoria itu termasuk dalam sediaan solid. Biasanya yang sering bahan eksipien fungsinya untuk apa, kemudian hitung-hitungan formulanya ya berapa gram yang ditimbang, terus kerusakan dari tablet itu biasanya keluar. Kita bahas dulu satu persatu. Di sini kita bahas dulu tablet, jenis tablet, terus eksipien apa saja yang kita gunakan, dan cara untuk membuat tablet. Tadi ada 3 cara ya kan. Kemudian ada evaluasi terlebih dahulu untuk granulnya. Kalau lolos baru kita kempam menjadi tablet. Setelah itu kita lakukan evaluasi tablet. Nah, dalam pembuatan tablet itu pastinya ada permasalahan. Di balik permasalahan itu pasti. Nah, tablet itu apa? Tablet itu kata kuncinya kan tadi kalau tablet, kapsul, supo itu kan sediaan padat. Cuma kalau kata kuncinya di sini kalau tablet itu dibuat dengan cara dikempa, ada granulasi kering, semua itu kan prosesnya ada suatu pengempaan. Jadi kata kuncinya untuk tablet itu adalah dibuat dengan cara dikempa. Kalau padat iya jelas kita sediaan padat. Kalau cuma nanti dia dimasukkan ke dalam cangkang kapsul keras ataupun lunak, itu biasanya kapsul kata kuncinya di situ. Kemudian ini jenis-jenis tablet. Nah, di sini jenis-jenis tablet itu ada tablet konvensional, salut gula, tablet kunyah, tablet hisap, tablet bukal, tablet sublingual, dan tablet effervescent. Masing-masing dari tablet ini tentunya itu dia mempunyai tujuan kenapa dibuat salut, kenapa dibuat konvensional. Tentunya kalau yang salut ya lingual itu ada tujuannya masing-masing. Di sini ada yang bisa membedakan nggak antara tablet salut film, salut enterik, salut gula, bedanya apa teman-teman dengan tablet konvensional? Ayo, Kak, siapa nih? Kak Intan nih. Coba Kak Intan. Ada nggak Kak Intan? Apa itu tablet salut film, tablet salut enterik? Kak Intan ada nggak? Atau Kak Lutfia nih? Kak Lutfia. Halo? Kak Lutfia ada nggak? Kak Lutfia, Kak Intan. Kak Wildan deh. Kak Wildan. Halo.
Kak Wildan? Atau siapa saja yang bisa jawab yuk. Bedanya tablet-tablet itu, jenis-jenis tablet bedanya apa? Kenapa dibuat tablet itu? Tablet salut film, salut enterik, tujuannya untuk apa? Iya Kak, kalau Kak Marita, ya. yang tablet gula itu untuk menutupi rasa dan aroma dari bahan aktifnya itu, jadi bisa lebih nyaman saat penggunaannya. Kalau misalnya yang tablet salut enterik itu agar pelepasan itu tidak rusak. Terus kalau yang salut film itu diinginkan nanti hancurnya itu di melapis. Ya, jadi untuk tablet salut enterik benar, tablet salut enterik bisa tujuannya untuk dia lepas di usus atau untuk zat terhadap asam di lambung. Bisa zat aktif tersebut bisa rusak dalam kondisi asam di lambung, makanya kita buat salut enterik. Dan yang kedua bisa saja dia emang pelepasannya itu di usus. Kalau untuk salut enterik, bau atau rasa yang kurang nyaman, ya kan? Kemudian kalau salut film itu tujuannya kita lakukan kita buat sediaan salut film itu untuk mempertahankan kestabilan zat aktif pada saat penyimpanan. Itu untuk tujuan dari salut film. Jadi parameter dari kualitas obat itu menjaga itu. Kita harus memegang 3 itu, safe, efektif, dan acceptable. Nah, di salut gula itu supaya pasien mengkonsumsinya dengan nyaman, kan berarti acceptable. Makanya kita bau dan rasanya kurang enak seperti itu. Kalau tablet konvensional ya seperti tablet biasa ya. Kalau tablet kunyah itu tablet antasida ya. Kemudian ada tablet itu di antara pipi dan gusi. Kalau sublingual itu di bawah lidah. Kalau tablet effervescent itu yang dilarutkan terlebih dahulu di dalam air, kemudian nanti kita minum. Nah, tablet bukal dan mempercepat absorpsi, karena di bukal itu kan di antara pipi dan gusi, dan sublingual di bawah lidah itu di sana banyak pembuluh darah, sehingga kalau ditembakkan di situ kan obatnya langsung terlarut, langsung masuk ke dalam, teman. Sampai tablet nih, jenis-jenis tablet. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau kita lanjut? Paham ya teman-teman? Bedanya untuk salut film, salut enterik, salut gula itu biasanya juga keluar di soal-soal UKAI. Seperti salut enterik itu juga sering keluar itu. Kak, itu dari tiap tablet itu ada contohnya nggak Kak? Kayak tablet salut gula itu contohnya obat apa? Contoh dari kalau untuk tablet salut enterik itu kan contohnya yang obat cacing ya, itu kan obat cacing kan emang pelepasannya emang di usus, makanya dibuat salut enterik. Kenapa obat dibuat salut enterik? Kalau semisal obat cacing kita gerus, nanti salutnya jadinya lepas dong, nanti absorpsinya nggak jadi di usus, seperti itu. Jadi kan untuk salut enterik tidak boleh digerus, itu untuk biasanya kan anak-anak ada tulisannya kan di kemasan juga tidak boleh digerus atau dari dokter atau apa terus. Kalau salut film, ada yang tahu nggak contohnya salut film? Domperidon itu contohnya salut film, film coated. Coba aja di bungkusnya itu kan ada tulisannya domperidon film coated, salut film. Kalau salut gula apa teman-teman? Kurkuma itu kan termasuk contoh dalam tablet salut gula ya, kurkuma. Jadi kurkuma kan ya, kalau anak-anak minum kan bau dan rasanya kurang agak enak ya. Jadi kita salut dengan salut gula. Itu kan kempling juga kan permukaan tabletnya. Ada yang pernah lihat untuk kurkuma, tablet kurkuma? Seperti itu. Gitu ya Kak. Tadi siapa yang tanya ya? Kak siapa Diana. ya? Kan bisa. Iya Kak Diana ya. Komponen tablet. Nah, dalam menyusun suatu formula, kita tentunya memerlukan suatu eksipien. Di bahan pengikat, bahan penghancur, ada pelicin. Nah, kita bahas satu persatu. Bahan pengisi ini nama lainnya adalah filler. Fill kan ini pengisi dalam bahasa Inggris kan, berarti kita nyebutnya sebagai juga diluent. Nah, bahan pengisi ini tujuannya untuk apa? Bahan pengisi ini tujuannya untuk menambah massa suatu tablet. Nah, untuk mencukupkan volume, menambah massa suatu tablet.
Jadi misalkan ya seperti obat apa yang kecil ya, konsentrasinya kecil. Apa ya? Ada apa tuh? Misalkan CTM ya. CTM miligram kan sedikit sekali jika itu kita buat tanpa ada suatu bahan pengisi. Minumnya bagaimana itu, nimbangnya kecil banget, kita untuk nyetak jadi tablet aja kesusahan. Makanya itu perlu ditambahkan suatu bahan pengisi untuk mencukupkan tabletnya. Contohnya apa untuk bahan pengisi? Bahan pengisi ini ada laktosa, ada pati, kalsium fosfat dibasa, selulosa mikrokristal. Pengisi ini tadi biasanya sih kalau di soal menyebutkannya nama lainnya ya, bahan pengisi itu nama lainnya filler atau diluent. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencukupkan suatu volume atau menambah suatu massa sehingga kemudian ada bahan pengikat. Bahan pengikat itu nama lainnya adalah binder. Binder ini kan pengikat, bahasa Inggrisnya binder pengikat. Nah, bahan pengikat ini tujuannya untuk apa? Bahan pengikat ini tujuannya untuk mengompakkan tablet. Tablet tidak ada bahan pengikatnya. Jadi kan tabletnya serbuk tidak ada bahan pengikatnya. Itu kan akan tetap menjadi serbuk, susah untuk dilakukan pengempaan. Makanya di sini kita memerlukan suatu bahan pengikat yang nantinya akan menjadi suatu tablet. Nah, bahan pengikat ini contohnya apa? Ada gom akasia, ada gelatin, sukrosa, povidon, CMCNA, kopovidon, amilem, dan ada avisel. Berdasarkan metode dari pembuatan tabletnya, kita menggunakan metode apa? Metode granulasi basah atau metode granulasi kering. Kalau kita menggunakan metode granulasi kering, kita memilihnya bahan pengikatnya itu bahan pengikat yang kering. Tetapi kalau kita menggunakan bahan pengikat yang biasanya tuh kalau gom akasia ini kan dikembangkan terlebih dahulu. Nah, itu bisa PVP, itu kan dilarutkan dulu dengan etanol. Nah, pakai seperti itu. Sampai di sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk bahan pengisi, bahan pengikat? Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Kemudian di sini ada bahan penghancur atau disintegran, nama lainnya bahan penghancur. Bahan penghancur ini fungsinya untuk apa? Bahan penghancur ini fungsinya ketika tablet kemudian masuk pencernaan, harapannya itu kan tablet hancur. Setelah hancur, kemudian kan zat aktifnya keluar dan akan berefek kan nantinya. Nah, kita di sini tujuannya memberi bahan penghancur itu untuk membantu hancurnya tablet setelah ditelan. Nah, bahan pengeran. Bedanya apa? Kalau super disintegran ini biasanya digunakan untuk tablet-tablet termodifikasi yang butuh pelepasannya itu segera, itu kita pakai super disintegran. Bedanya di sini untuk tablet utuh tuh masuk ke dalam tubuh, nanti berubah menjadi granul-granul terlebih dahulu, baru berubah zat aktifnya baru yang keluar. Tetapi kalau super disintegran ini kan nanti tablet masuk itu langsung hancur, langsung keluar zat aktifnya. Bedanya di situ. Kalau super disintegran masuk tubuh hancur, langsung keluar zat aktifnya. Tapi kalau di disintegran, granul dulu kan eksipiennya itu, kemudian baru zat aktifnya yang keluar. Seperti itu, bedanya di situ. Contohnya apa untuk super disintegran dan disintegran? Kalau super disintegran itu contohnya SSC atau Primogel, itu sering digunakan. Dan N-nya apa? Disintegran itu crosspovidon, asam alginat, amprotap. Amprotap ini amilem protablet ya, ini nama dagang nih. Kemudian di sini ada anti lengket ya. Anti lengket itu ada glidan, lubrikan, dan anti aderen. Bedanya apa antara ketiga ini? Walaupun sama-sama sebagai anti lengket. Itu untuk mencegah lengket pada hopper. Hopper itu mana? Nah, nih. Hopper ini corongnya. Nih, corong. Jadi kan granul dialirkan dulu ke corongnya, nanti masuk ke ruang cetakan atau nah, ini yang dinamakan hopper, supaya tidak lengket di hopper ini. Nah, supaya tidak lengket di hopper, makanya kita tambahkan suatu glidan. Sama-sama tuh sebagai anti lengket semua, cuma bedanya tadi kalau glidan supaya tidak melengket pada hopper, pada corongnya. Ketika tablet itu tidak lengket, berarti dia akan meningkatkan daya. Tablet itu tidak diberi glidan, nanti tablet tersebut misal lengket di bagian hoppernya, itu kan berarti kan akan menurunkan daya alir granul, dan pada akhirnya nanti tablet yang dikempat ada terjadi kerusakan seperti itu. Kemudian kalau lubrikan itu lubrikan ini fungsinya itu pada dia itu tempat apa tadi? Yang tempat untuk mengempa tabletnya nih nih pada cetakannya ya. Nih di dalam sini ada jadi untuk glidan itu untuk anti lengket pada corong sehingga nanti granulnya itu memiliki laju alir yang baik. Kemudian kalau
tadi ada lubrikan itu supaya tabletnya itu granulnya itu. Ketika terjadi serbuk atau granulnya menempel pada dinding J, itu kan nanti juga akan terjadi suatu kerusakan juga atau pada pinggirnya tabletnya ketika digempa akan membelah itu bisa kemudian akan gerumpil ya di pinggir-pinggirnya itu. Nanti ada contohnya kok gambarnya juga. Kemudian kalau anti adheran itu apa? Menempel pada mana? Kalau anti adheran itu anti lengket pada punch. Nih, punch. Punch itu untuk memberi tekanan tablet. Nah, contohnya itu sama, ada empistearat, ada amilem, ada talkum, ada erosil. Cuma bedanya kalau glidan itu anti lengket pada, kalau lubrikan itu pada D atau dinding ruang cetakan ya. Kalau anti adheran itu pada punch. Dinding ruang cetakan, kalau menempel pada dinding ruang cetakan nanti jadinya binding dong. Ya kan ada kan dinding. Kemudian ada pembasah. Pembasah ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan disolusi dari zat-zat yang bersifat hidrofobik. Jadi kita beri pembasah dulu supaya zatnya bahasanya larut ya. Itu contohnya ada PEG, gliserol, N-alauryl sulfat. Kemudian pemanis. Pemanis ini untuk memberikan rasa manis dan menutupi rasa yang kurang sedap. Biasanya dipakai dalam tablet kunyah. Ada manitol, sukrosa, laktosa. Biasanya dipakai itu SMS kalau saya ingat ya. Sorbitol, manitol, dan sukrosa. Itu bahan pengisi untuk tablet kunyah. Ada SMS, sukrosa, manitol, dan sorbitol itu biasanya digunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Untuk bahan-bahan eksipien yang digunakan di tablet. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut dulu ya. Kemudian di sini ada metode pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet itu ada 3 tadi, ada kempa langsung, ada granulasi basah, dan ada granulasi kering. Kalau kempa langsung bedanya apa? Granulasi kering teman-teman. Bedanya apa? Kenapa tablet itu dibuat dengan metode granulasi basah? Kenapa dibuat dengan metode granulasi kering dan kempa langsung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kak Ajeng. Bedanya apa nih? Kak mau coba izin jawab. Ya, boleh Kak Diana. Silahkan. Kalau dia metodenya granulasi basah, itu tuh buat zat aktif yang dia tahan panas, tapi sifat alirnya tuh buruk. Terus kalau yang granulasi kering itu kebalikannya, dia sifat alirnya baik. Terus kalau yang kempa langsung tuh belum tahu Kak. Jadi di sini ya, kalau kempa langsung gitu ya. Terima kasih ya Kak Diana atas jawabannya. Di sini kita bahas dulu untuk perbedaan anak. Kalau kempa langsung di sini itu digunakan untuk zat aktif untuk yang sifat alir dan kompresibilitasnya baik. Tetapi kalau untuk granulasi basah dan granulasi kering itu untuk kompresibilitas dan sifat alirnya itu sama-sama jelek. Itu untuk zat aktif yang tahan panas dan tahan lembab. Kan basah, berarti kan dia harus zat aktif yang tahan lembab dan tahan panas. Beda lagi dengan granulasi kering. Kalau granulasi kering kan tidak ada tahap pembasahan, tidak ada menggunakan air. Makanya itu untuk metode untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas dan tidak tahan terhadap lembab. Itu bedanya di situ. Kalau kempa langsung berarti kalau sifat alir dan kompresibilitasnya baik, ya udah langsung aja dicampur dengan eksipien, udah langsung dikempa, bahan aktif campur eksipien, terus kemudian didulukan evaluasi granul, tetap dilakukan evaluasi granul, kalau udah baru dilakukan evaluasi evaluasi tablet. Kemudian kalau granulasi basah, nah nih, granulasi basah itu kuncinya berarti yang tahan panas dan tahan lembab. Biasanya kalau zat aktifnya itu basah, zat aktif basah. Kalau granulasinya itu basah, berarti kita cari untuk bahan aktif yang tahan terhadap panas dan tahan terhadap lembab. Karena nanti di granulasi basah ini karena pada granulasi basah ini menggunakan pengikat cair, kan perlu dilakukan tahap pengeringan. Kalau kita tidak lakukan tahap pengeringan ini, masa yang akan dijadikan tablet atau serbuk ini granula ya, kita akan mencetak nanti akan lengket di
dinding cetakannya atau dan waktu kita akan mengalirkan di hopper itu kan tidak akan mengalir dengan baik kan. Jadi nanti hasilnya tablet suatu pemanasan. Makanya di granulasi basah ini harus zat aktif yang tahan panas dan tahan lembab. Kenapa tahan lembab? Yaitu tadi kembali lagi di bahan pengikat yang kita gunakan tadi. Bahan pengikatnya yaitu bahan pengikat basah. Jadi harus tahan. Granulasi basah sama seperti granulasi kering. Beda dong. Sama apa beda? Sama apa beda untuk granulasi basah dan kering? Kalau granulasi basah ini nanti kan kita campur dulu. Biasanya untuk granulasi itu ada fase dalam, granulasi basah, granulasi kering itu nanti biasanya ada fase dalam, ada fase luar. Nah, fase dalam itu meliputi apa saja? Fase dalam itu biasanya ada hancur, ada pengikat, biasanya juga ikut di fase dalam. Kalau fase luarnya biasanya apa? Biasanya yaitu bidan atau lubrikan atau anti-adheran itu tadi masuk di fase luarnya. Fase dalamnya ini dicampur dulu. Fase dalam dicampur, kalau sudah diayak, kemudian dikeringkan. Nah, setelah jadi granul, itu nanti baru ditambahkan dengan fase luar. Nah, fase luar setelah ditambahkan dengan fase luar, baru dicetak menjadi tablet. Kalau kempa langsung kan tadi tinggal dicampur aja nih jadi satu, nggak ada fase dalam, ya udah langsung aja dikempa. Jadi langsung dicampur, kemudian diayak, kemudian didapatkan massa granul, dilakukan evaluasi dulu, habis itu kita kempa jadi tablet, setelah itu dievaluasi lagi. Tapi kalau granulasi basah ini, fase dalamnya dicampur dulu, kemudian dilakukan pengayakan, setelah diayak itu dikeringnya juga nggak bagus untuk cetakan tabletnya. Kemudian setelah itu dievaluasi granulnya, baru dilakukan pencampuran fase luar dan dicetak menjadi tablet dan dilakukan evaluasi tablet. Seperti itu. Ini untuk sekarang kita bahas untuk granulasi kering. Saya terlalu kecepatan nggak ya? Kalau merasa saya bicaranya cepat bisa bilang ya teman-teman. Kalau ada yang kurang paham juga bisa ditanyakan. Kemudian ini ada granulasi kering, tahan panas dan tidak tahan lembab. Biasanya bahan pengikatnya di sini juga digunakan bahan pengikat kering karena zat aktifnya itu tidak tahan panas dan tidak tahan lembab. Kalau zat aktifnya tahan panas dan lembab ya udah berarti pakai granulasi. Ada panas dan lembab berarti kita gunakan bahan pengikat yang kering. Cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatannya di sini ada zat aktif dan eksipien itu dicampur, slugging ya, tablet besar, kemudian sluggingnya ini dihancurkan, kemudian diayak. Setelah diayak menjadi granul, dievaluasi granul, kemudian kalau lolos langsung dicetak kasih tablet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ngantuk ya, siang-siang ya. Weekend nih. Kalau UK itu yang penting itu jangan panik ya kalau kita ngerjain soal. Kalau kita dapat soal, kita jangan panik, kita pahami dulu soalnya. Saya itu 2021 ya. Itu kadang itu perlu pemahaman yang lebih. Tapi setelah itu kayaknya sudah mending deh di bawah saya itu soal-soalnya. Jadi ketika kita menemukan suatu soal, kita pahami dulu, jangan panik dulu, kita telah dulu satu-satu. Kan untuk alat cetak tabletnya, seperti tadi alat cetak tablet tadi ada hopper ya kan, hopper atau corong nih. Ada hopper atau corong itu untuk mengalirnya granul ke dalam alat. Jadi untuk granul yang akan dicetak menjadi tablet, kita alirkan di hopper ini, di corong ini, dialirkan, kemudian masuk itu dilakukan pengempaan. Dikempa ya. Kempanya itu ada punch atas dan punch bawah. Ini nggak kelihatan. Oh, ini di sini ya. Punch atas dan punch bawah. Untuk mengempa. Nah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Kita lanjut dulu nih. Lanjut dulu ya. Kita lanjut untuk evaluasi granul. Nanti ada evaluasi granul, ada evaluasi tablet, kemudian apa saja. Di sini untuk evaluasi granul itu biasanya kita lakukan evaluasi sifat alir, kompresibilitas. Sifat alir itu alir dan suhu diam. Ini untuk syarat-syarat dari kalau miligram per detik itu buruk. Biasanya kalau dibaca berulang-ulang, kalau kita tidak menghafalkan pun pasti kita ingat. Tapi kalau kita nggak ingat. Jadi dari jauh-jauh hari kita baca berulang-ulang, ya itu. Kalau UKAI sih pemahaman kita baca berulang-ulang. Nanti konsisten aja sih dalam belajar kalau untuk UKAI.
Jangan kita ngebutnya nanti kalau mau ukai di akhir, ya kita dari awal harus mempersiapkan dulu sedikit-sedikit, jadi kita rutin untuk belajarnya. Kalau kita baca terus, kan nanti kan kita juga lama-lama akan ingatnya. Setelah kita baca, kita juga aplikasikan ke soal-soal. Sifat corong kan, atau granule flow tester, ya kan, dalam bentuknya itu kan corong itu. Tuh, nanti kita sudah dapat laju alir dan suhu diam. Ya nih. Jadi kan nanti dimasukkan ke dalam jet tuh kan, itu kan ada, bawahnya ada tataannya, yaitu ya metode corong sih, biasanya kalau orang bilang sifat alir. Nah, untuk menghitungnya apa? Tan alfa H per R. H ini setelah dialirkan tadi kan, setelah dialirkan tadi kan, kita pasti kan ada tinggi granul dan diameter atau jari-jari dari granul. Nah, untuk menghitung sudut istirahat tadi atau laju alir tadi, kita menggunakan metode corong ini. Kalau sudut istirahat itu rumusnya tan alfa sama dengan H per R. H ini apa? H ini ketinggian dari granul setelah dialirkan. R ini apa? R ini jari-jari. Atau ada juga yang menyebutkan tan alfa sama dengan 2H per D. Kalau pakai diameter berarti 2 ketinggian per diameter. Kalau pakai jari-jari berarti tan alfa sama dengan H per R. Gitu. Kalau laju alir, maksudnya apa? Berarti kalau laju alir itu kan tadi disyaratnya gram per serbuk yang dialirkan per berapa waktu serbuk itu sampai mengalir semuanya, ya kan? Sampai mengalir semuanya. Jadi kita beri waktu sebelum kita, berarti ini butuh stopwatch ya atau timer. Jadi ketika kita sudah mulai mengalirkan, stopwatch-nya itu jalan. Kemudian kita hitung sampai berapa detik serbuk itu mengalir semua. Gram per waktu. Gram. Kitnya dari satuannya dari apa namanya? Ini syaratnya kan satuannya gram per detik. Oh, berarti berarti berat per waktu, ya kan? Waktunya apa? Waktunya detik, berat per waktu. Kita lihat aja apa dari syaratnya itu. Satuan dari syaratnya. Nah, ini untuk sifat alir, laju alir, ini harusnya itu bagaimana berapa yang dikatakan laju alir, karena di sini laju alir itu akan mempengaruhi dari hasil tablet yang dicetak. Ketika laju alir granulnya baik, maka hasil tablet yang dicetak nanti akan baik. Alirnya itu tidak baik, maka di tabletnya itu akan terjadi kerusakan. Kemudian ada kompresi tahu, syarat Hausner dan indeks Karp itu berapa, density tester. Sini kita bahas ya. Nah, ini untuk kompresibilitas. Nah, kompresibilitas ini apa pengaruhnya pada saat pengempaan? Nah, pada saat pengempaan kita kan memberikan tekanan pada massa serbuk atau massa granulnya. Nah, kompresibilitas ini akan berpengaruh pada pengempaan ini. Jadi begini. Ketika kita akan mengempaan di granulnya. Nah, kompresibilitas ini bertujuan untuk jika kompresibilitasnya baik, maka nanti akan menghasilkan tablet yang bagus juga karena di tekanan tadi. Kan kita waktu pengempaan kan perlu adanya suatu tekanan untuk menjadi suatu tablet. Nah, rumusnya rotep per robak. Jadi kalau user ratio itu rotep per robak. Rotep itu apa? Rho dulu. Rho itu rumusnya apa? Rho itu rumusnya massa per volume, ya kan? Gram per mili. Berarti kalau gram, ya kan? Kalau Rho itu kan satuannya itu nanti adalah gram per mili. Ya udah lihat. Berarti kalau gram itu apa? Gram kan massa. Ya udah massanya berapa? Mili ini kaitannya dengan apa? Volumenya berapa? Massa ini massa yang ditimbang, massa granul yang ditimbang. Volume ini ketika granul itu dimasukkan ke dalam gelas ukur, volumenya berapa. Nah, bedanya rotep dengan robak, kalau rotep itu ini kalau rotep itu setelah dilakukan sih, kalau di alatnya itu dinaik turunkan itu loh, ya kan? Dinaik turunkan berapa kali setelah ada guncangan-guncangan itu. Kalau robak itu sebelum dilakukan yang kan itu kan ada alatnya kan, kita pakai gelas ukur nanti diletakkan di suatu alat. Nah, alatnya itu kan ada naik turun berapa kali, itu kan ada ketentuannya kan. Nah, kalau sebelum apa ya namanya teman-teman, siapa yang tahu ya? Ada yang tahu namanya apa itu? Dimampatkan, ya kan? Sebelum robak itu
robak itu sebelum dimamatkan, kalau rotep itu setelah dimamatkan. Dipegang dulu aja kuncinya. Kalau ro itu gram per mili, berarti massa per volume. Kalau tep berarti setelah dimamatkan, kalau blak berarti ketika granul itu dimasukkan di gelas ukur, kita langsung lihat volumenya berapa. Tetapi kalau rotep itu setelah dimamatkan. Jadi ini misalkan ya ini gelas ukur. Ini robaknya segini. Nanti kalau sudah dimamatkan jadi seberapa? Dan ini kan beda, misalkan ini 10, ini 4. Misalkan saja ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan robak setelah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kalau yang ini dinamakan rotep ya setelah dimamatkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita ke uji tablet. Maaf Kak, Ada yang mau ditanyakan? aku belum ngerti Kak. Ini maksudnya, maaf belum masuk di Kecepatan ya. Yang bagian mana rumus kompresibilitas ini. Misalkan kalau misalnya kita dikasih soal UK gitu ya Kak, itu untuk kita menerapkan ya. rumusnya. Contohnya ya, contoh soalnya Iya, ya iya. seperti ini. Ya. Saya hapus dulu. Misalnya nih, kita kasih contoh soal dulu. Misalnya nih, berat serbuk yang ditimbang ya, berarti kan massa. Misalkan berat serbuk yang ditimbang ada 100 gram. Nih, kita nimbang serbuk nih 100 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Volumenya berapa? Misalkan volumenya 20 mili. Berapa Husserl rasionya? Kita ditanyakan itu. Berapa Husserl rasionya? Ini baru awal dulu ya, masanya misalkan kita masukkan 100 gram, kemudian kita masukkan gelas ukur, ini sebelum dimamatkan ya, sebelum dimamatkan berarti ini awalnya, dan ini volume setelah dimamatkan. Misalkan 15, ini setelah dimamatkan ya, mampat. Nah, berapa Husserl rasionya? Misalnya ditanya Husserl rasionya, berarti kita hitung dulu rotep. Rotepnya berapa? Bentar. Rotep. Nah, kita hitung dulu satu persatu. Kita hitung dulu rotep, baru kita hitung ini awal. Jadi kita hitung dulu rotep. Saya simbolkan aja ya, rote gitu ya. Rote. Kita hitung dulu. Berarti kalau rotep berarti kan setelah dimampatkan. Berarti massa, kan rumusnya kalau ro kan massa per volume, ya kan? Nah, kalau ro kan rumusnya massa per volume. Nah, massanya di sini tadi ditimbang berapa gram? 100 gram. Ya kan? Ditimbang 100 gram. Satunya kita tulis saja biar nggak ini. Kemudian volume setelah dimampatkannya berapa? Berapa Kak? Volume setelah dimampatkannya berapa? 15 Kak. Ya, volume setelah dimampatkannya di sini ada 15. 15 mili. Ya kan? Hasilnya berapa? 10 per 15. 100 per 15. 100 per 15 hasilnya berapa? 6,7 gram per mili. 6,7 gram per mili. Ini sebagai ro mampat atau rotep, ya kan? Ya. Kemudian kita hitung, setelah itu kita hitung lagi untuk robaknya. Rob B aja ya. Rob B. Rumusnya sama, massa per volume. Bedanya kalau bak itu awal, sebelum dimampatkan. Kalau tep itu sudah dimampatkan. Berarti berapa ini? 100 gram per 20. Berapa? 20. Ya, berarti 100 gram per 20 mili berarti 5 gram per mili, Ya, 5 ya kan? gram per mili. Nah, Husserl rasionya berapa? Kita misalkan ditanyakan Husserl rasio, berarti rumusnya apa? Husserl rasio itu rotep Husserl rasio ini kan rumusnya rotep per robakan. Nah, rotepnya berapa tadi hasilnya? Rotepnya berapa tadi hasilnya? 6,7. Ya, 6,7. Kalau robaknya 5 ya. Berapa ini hasilnya? 6,7. Hasilnya 6,7 dibagi per 5 itu hasilnya 1,34 gram per mili. Nah, kita lihat di Husserl rasio 1,34 itu masuk ke dalam apa?
Baru kita lihat di sini masuk ke dalam kategori apa? Bisa digunakan ya kan? Kan ini rentangnya 1,26 sampai 1,34. Kita hasilnya tadi dapat 1,34 ya, pas Iya, ya? Kak, 1,34 Berarti itu iya. yang Berarti kategori masuk bisa ke digunakan, kategori Kak. apa itu? Ya, betul, interpretasi gunakan. Seperti itu. Sampai sini paham belum, teman-teman? Iya, Kak, boleh paham. Kalau masih bingung bilang aja nggak apa-apa ya. Kalau kecepatan juga boleh bilang. Soalnya saya emang biasa ngomong cepat nih. Kalau indeks curve berarti ya sama aja. Rotepnya tadi berapa? Kita kan udah ngitung rotep nih. Rotepnya berapa? 6,7 dikurangi roblaknya berapa? 5 ya kan? 6,7 dikurangi 5 dibagi hasilnya baru dibagi 6,7 berapa hasilnya teman-teman? Sudah ada yang ketemu belum? Hasilnya berapa? Nanti dihitung sendiri ya. Ini udah jam 3 nih, nanti materi kita nggak habis nih. Kita lanjut ya teman-teman, udah paham kan? Sampai sini? Paham, Kak. Ya. Kita lanjutkan untuk evaluasi tablet. Sini evaluasi tablet itu ada uji keseragaman sediaan, ada waktu hancur, ada uji kekerasan, ada uji disolusi, dan ada uji kerapuhan atau keseragaman sediaan sendiri ini ada dua, yaitu keseragaman kandungan dan keragaman bobot. Kita lihat dari zat aktifnya. Kita lihat dari zat aktifnya terlebih dahulu. Dilihat zat aktifnya berapa miligram. Baru kita bisa menentukan kita menggunakan keseragaman kandungan atau kita menggunakan keragaman 25 mg atau kurang dari 25%, berarti kita menggunakan keseragaman kandungan. Sedangkan jika berat zat aktifnya itu lebih dari 25 mg atau lebih dari menggunakan keragaman bobot. Nah, di sini berapa sampel yang kita gunakan? Berapa yang kita butuhkan ya kan untuk keseragaman sediaan? Kita butuh sampel itu sebanyak 30. Tetapi untuk tahap pertama kita hanya perlu 10 tablet saja. Kita lihat dari nilai penerimaan untuk keseragaman sediaan. Nanti kita pada akhirnya nanti kita cari berapa rata-rata dan SD-nya. Di FI nanti itu kan ada tabel penerimaan. Biasanya sih ada. Kadang itu di bawah soal kurang dari berapa? Kurang dari 98,5. Ya kan kita pakai apa? Jika kurang dari jika antara 98,5 sampai 101,5 kita pakai apa itu kan ada nih. Dan nanti kita dapatkan nilai penerimaannya berapa seperti itu. Jadi kalau misalkan memenuhi berarti kalau misalkan tidak memenuhi kita lanjut menggunakan 20 persyaratan ya sudah kita tahap 1 saja. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan kita tambah 20 tablet. Jadi totalnya ada 30 tablet. Instrumen yang digunakan apa? Itu tergantung dengan metode yang sesuai. Nah, uji keseragaman sediaan ini sangat penting karena untuk apa? Karena pada dosis dan khasiat dari sediaannya. Jadi kan kandungannya itu kan berarti kan harus seragam semua kan. Biasanya kan ada tidak boleh kurang dari berapa gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada waktu hancur integral tester. Untuk tablet konvensional tanpa salut itu waktu hancurnya kurang dari 15 menit. Tapi untuk salut gula itu beda lagi. Salut gula itu kurang dari sebenarnya tidak boleh lebih dari 60 menit. Salah ya, berarti harusnya tidak boleh lebih dari 60 menit. Jadi kalau konvensional 15, berarti kelipatan 15 saja, kelipatan 15 kelipatannya berarti 30. Tablet konvensional tidak boleh hancur lebih dari 15 menit kan. Kalau kurang dari 15 jadi hancurnya harus kurang dari 15 menit. Kalau salut gula berarti hancurnya kurang dari 30 menit. 60 menit itu untuk waktu hancur. Berapa tablet yang digunakan kalau untuk pengujian waktu hancur? Itu kadang juga ditanyakan ya. Kalau tahap 1 kita hanya butuh 6 tablet. Syaratnya gimana? Syaratnya kalau tahap 1 harus hancur semua. Jika tidak hancur semua, kita lakukan tahap 2. Kita gunakan berapa tablet? Jadi totalnya ada berapa? 18 tablet. Syaratnya apa? Tahap 2. Tahap 2 itu syaratnya tidak kurang 16 dari 18 tablet yang diuji harus hancur semua. Sempurna berarti maksimal berapa tablet? Kalau tidak kurang 16 dari 18 tablet, maksimal berapa tablet yang hancur? Kalau untuk tahap 2. Berapa teman-teman? Berarti maksimal kan harus 12 tablet kan yang tidak hancur. Tidak kurang 16. Tidak kurang 16. Berarti total yang harus hancur sempurna itu kan 16. Ya kan? Berarti maksimal yang tidak boleh hancur itu ada 2. Kalau tahap 1 itu harus hancur. Jika tidak memenuhi syarat, berarti kita lanjut di
tahap 2 kalau tidak memenuhi syarat. Nah, tahap 2 ini kita tambah lagi, kita gunakan berapa tablet? Kita tambah lagi 12 tablet. Berarti total ada berapa? Ada 18 tablet. Nah, syarat di tahap 2 ini harus tidak kurang 16 dari 18 tablet diuji, berarti kan 16 tablet harus hancur sempurna kan? Maksimal 2 tablet yang tidak hancur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah paham belum untuk waktu hancur dan keseragaman sediaan? Nggak ada ya, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kemudian ada uji kekerasan pakai hardness tester ya. Uji kekerasan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjamin bahwa tablet ini harus tahan terhadap apa? Tahan terhadap guncangan pada saat penyimpanan. Kan didistribusikan kita juga nggak tahu kan nanti di jalan bagaimana ya kan. Pada saat pengemasa dan penyimpanannya harus sesuai ya. Nah, untuk uji kekerasan ini jumlah sampelnya yang digunakan kalau tablet konvensional dan salut itu kekerasannya 4 sampai 8 kg kalau untuk uji kekerasan. Kalau tablet hisap itu 10 sampai 20 kg. Kalau tablet kunyah itu kurang lebih 3 kg. Itu untuk uji kekerasan. Kemudian ada uji disolusi. Artinya uji disolusi ini kan nanti kaitannya ketika obat sudah masuk ke dalam tubuh, sudah hancur, kemudian obat ini nantinya akan diabsorpsi oleh tubuh kita kan. Nah, obat ini akan diabsorpsi, ini nanti kaitannya kita lakukan uji disolusi. Semakin lama juga absorpsi dari obat tersebut. Nah, untuk uji disolusi ini alatnya ada. Kalau untuk tipe 1 ya, tipe 1 itu apa? Keranjang atau basket K. K berarti kalau itu untuk sediaan kapsul K. Keranjang ya, kita ingat K. Oh, keranjang berarti kapsul. Keranjang nama lainnya apa? Keranjang nama lainnya basket. Kemudian kalau alat yang kedua, tipe yang kedua apa? Dayung atau pedal. Dayung atau pedal itu untuk sediaan tablet. Kalau dayung ini kan yang bawahnya ada apa yang bisa muter-muterkan buat tabletnya itu supaya dapat hancur. Kalau keranjang itu kan kalau kapsul kan itu tidak perlu penghancurkan kalau kapsulnya itu. Tablet kan kita perlu pengadukan. Kemudian ada kerapuhan atau friability. Syaratnya yaitu kurang dari 1%. Alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan yaitu friability tester. Yang digunakan ada berapa? Cuma sampel yang digunakan ada 20. Nah, uji kekerasan dan uji kerapuhan atau friability ini tujuannya untuk apa? Sama tujuannya, yaitu untuk supaya tablet ini untuk menjamin bahwa tablet ini tahan penyimpanan juga tentunya, ya kan? Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu W1 dikurangi W2 per W1 kali 100%. W1 itu dilakukan pengujian berat awal sebelum dilakukan pengujian. Kemudian W2 itu apa? W2 itu berat setelah dilakukan pengujian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Nanti kita bahas dulu. Kita bahas juga nanti keterimaan uji disolusi. Uji disolusi itu berapa tablet yang digunakan untuk Belum ada, Kak. Oh ya, kita lanjut dulu aja ya. Nah, uji disolusi ini, kalau tahap pertama, uji disolusi kan ada 3 tahap ya kan? Uji disolusi ada 3 tahap. Untuk tahap pertama nih, tahap pertama itu kita memerlukan 6 tablet. Syaratnya apa? Tiap unit sediaan itu tidak kurang dari Q plus 5. Berarti S1 ini syaratnya, ini ada 6 tablet, ya kan? 6 tab. Ini tidak kurang dari Q plus 5. Ini kan sesuai dengan yang disyaratkan masing-masing kan, Q plus 5. S1. Jadi tahap pertama S1 itu digunakan 6 tablet. Syaratnya yaitu tidak kurang dari Q plus ke S2. S2 kita gunakan berapa tablet? Kita gunakan 6 tablet. Syaratnya apa? Rata-rata ya, rata-rata dari 12 tablet. Rata-rata dari 12 tablet. 12 dari mana? 12 itu dari S1 dan S2 kan totalnya ada 12, tahap 1 dan tahap 2. Jadi dari 12 tablet. Rata-rata dari 12 tablet itu harus sama dengan atau lebih besar dari Q. Ya kan? Harus sama dengan atau lebih besar dari Q. Kemudian, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q min 15 nih syaratnya 15. Berarti kan tidak boleh ada yang kurang kan? Ya kan? Nah, kalau S1 berarti tidak boleh ada yang kurang dari Q plus tabletnya itu harus sama dengan atau lebih besar dari Q. Berarti apa ya? Namanya berarti tidak boleh kurang dari Q gitu aja ya. Biar enak nih ngafalnya nih.
Berarti kan harus sama dengan atau lebih besar dari Q. Berarti kan tidak boleh kurang dari, kalau S2 pada tahap 2 ini tidak memenuhi syarat, kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 kita tambah berapa tablet? Kita tambah 12 tablet. Berarti total ada berapa tablet, teman-teman? Ada berapa tablet berarti totalnya? Jadi total ada 24 tablet. Nah, syaratnya yaitu rata-rata dari 24 tablet, itu harus sama atau lebih besar dari Q. Berarti tidak boleh kurang, ini syarat. Tidak boleh kurang, ya kan? Berarti ini tidak boleh kurang dari Q, ya kan? Harus sama atau lebih besar, berarti tidak boleh kurang dari Q. Kemudian syarat yang kedua apa? Dan yang ketiga, tidak boleh lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil. Gimana ya simbolnya? Berarti gini aja, gini. Berarti maksimal berapa? Maksimal 2 tablet, ya kan? Berarti maksimal 2 tablet yang boleh lebih kecil dari Q-15. Maksimal 2 tablet yang boleh lebih kecil dari Q-15. Dan syarat yang ketiga, tidak satu pun, berarti kan tidak boleh yang lebih kecil dari Q-25%. Jadi gini. Untuk syarat uji disolusi, teman-teman sudah paham belum ya? Bingung nggak? Kalau untuk tahap 1 kita gunakan 6 tablet, syaratnya tidak boleh kurang dari, tidak memenuhi, kita gunakan tahap kedua itu 6 tablet. 6 tablet syaratnya apa? 12 tablet itu, rata-rata dari 12 tablet itu tidak boleh kurang dari Q dan tidak 115%. Kalau tidak memenuhi syarat lagi, kita gunakan tahap ketiga. Ada berapa tablet? Ada 12 tablet. 12 tablet, berarti totalnya berapa tablet? Totalnya ada 24 tablet. 6 plus 6 plus 20-nya apa? Rata-rata dari 24 tablet ini tidak boleh kurang dari Q. Dan maksimal 2 tablet itu yang boleh kurang dari Q-15 dan tidak satu tablet pun kurang dari Q-25. Saya kasih contoh soal ya teman-teman biar. Iya, Kak. Ya. Bentar. Contohnya mana ya? Nah, ini contohnya nih. Industri farmasi menguji amoksisilin 500 mg menggunakan 6 tablet. Dengan uji disolusi tahap 1, hasilnya yaitu 79%, 81%, 83%. Kelihatan nggak ya? Hasil dari Q plus 5-nya itu 80%. Apa kesimpulannya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Kesimpulannya apa nih? Ada 6 tablet, jadi solusi tahap pertama, hasilnya itu, kemudian syarat dari Q plus 5-nya ada 80%, berarti kesimpulannya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya Kak, jawabannya. Apa? Iya, satu tablet tidak memenuhi syarat karena kurang dari 80%. Tablet yang keberapa, Kak? Tablet pertama itu kan 79% ya kan? Sedangkan syaratnya aja ini udah hasil dari Q plus 5% sama dengan 80%. Berarti kan Q plus 5-nya udah 80%. Nanti ada Q-nya adalah, jika diketahui Q-nya adalah 80%, apa kesimpulan yang dapat ditarik? Kalau ada soal seperti itu, 10%, apa kesimpulannya apa kalau misalkan Q-nya 80%? Kalau diketahui di soalnya. Apa teman-teman? Kalau diketahui di Ada 3 yang nggak 80%. memenuhi ya, Kak? Iya, betul. Jadi kalau di soal diketahuinya Q-nya 80%, berarti kan itu belum plus 5. Sedangkan tahap pertama kan syaratnya, berarti kalau Q-nya itu 80%, berarti Q plus 5-nya berapa? 85% kan? Nah, mana yang tidak memenuhi? Ada 79, 81, 83 itu tidak memenuhi syarat. Ya. Oke, yang lain paham ya? Kita lanjut.
lanjut untuk permasalahan dalam tablet. Nah, ini permasalahan di tablet nih. Ini juga sering muncul di UK nih, permasalahan di tablet. Di sini ada speaking, picking, dan binding. Kalau speaking, itu permukaan tablet speaking dan picking. Ya, itu permukaan tabletnya ini ada goresan nih, ada goresan. Ini speaking atau picking, ya kan, ada goresan. Dinding itu dinding ruang cetakan. Berarti masanya itu menempel pada dinding ruang cetakan, masa granulnya tadi kan. Kalau speaking picking, kalau binding kita ingat binding. Berarti masa tabletnya itu melekat pada dinding ruang cetakan atau die, dinding atau die. Kita lihat aja dari sini dinding atau die. Nah, solusinya apa? Nah, kalau melekat pada penambahan supaya nggak lengket, penambahan gliden atau suatu lubrikan. Kemudian ada capping. Capping ini apa? Capping sama laminating. Kalau ini hampir sama ya. Kalau capping itu bagian atasnya terpisah menjadi terpisah dari bagian utamanya. Jadi ada ini, terpisah dari bagian utama. Kalau laminating itu terpisah dari bagian utamanya tapi menjadi beberapa lapisan. Menjadi beberapa lapisan, tapi kalau capping itu terpisah hanya satu lapisan saja, bedanya di situ, capping dan atau laminating. Kalau chipping itu apa? Chipping itu pada pinggir tabletnya ini kan gerumpil, ada tidak rata ya pada pinggir tablet ini. Nah, itu chipping. Kemudian cracking, crack ini kan rapuh. Berarti cracking ini tabletnya rapuh atau retak. Permasalahannya kita perlu apa? Kalau tablet ini memisah dari bagian utamanya, ini memisah, tablet ini retak, tablet pengikat, ya kan? Jadi kuncinya di situ. Kalau capping, berarti capping sama laminating itu sama. Bedanya kalau capping hanya satu lapisan saja yang terpisah. Kalau cracking apa? Crack rapuh, retak. Ya kan? Tabletnya jadi rapuh, jadi retak. Kalau chipping apa? Gumpil. Ini kan berarti kan perlu ditambahkan suatu pengikat. Kalau kemudian ada permasalahan tablet lagi apa? Mottling. Kita ingat MM kalau dibalik apa jadinya? W. Jadi warna. Jadi di sini ada permasalahan pada warna yang tidak merata. Ya kan nih, warnanya nggak merata nih. Ya kan? Berarti solusinya apa kalau warna tidak merata? Kita kecilkan dari ukuran. Kan kita lihat aja sticking, picking, binding. Sticking itu kan tadi sticking dan picking itu sama, ada goresan di bagian permukaan. Kalau dinding atau die melekat pada dinding goresan, berarti kita perlu suatu gliden atau lubrikan. Tetapi kalau hubungannya dengan tabletnya membelah atau tabletnya rapuh atau tabletnya retak, kemudian ada gerumpil, itu kita perlu suatu tambahan bahan pengikat. Kemudian kalau mottling, M dibalik jadinya W. Jadi hubungannya dengan apa? Ada tidak kerataan pada warna. Kalau mottling kita perlu aduk sampai homogen, itu juga bisa. Kita perlu kecilkan ukuran partikel supaya nantinya pewarnanya itu mencampur secara sempurna. Kemudian permasalahan apa lagi? Bahan pengikatnya terlalu banyak, berarti perlu kita turunkan bahan pengikat. Kalau tabletnya terlalu rapuh, berarti kan perlu suatu tambahan bahan pengikat. Kalau tablet terlalu lama hancurnya lama sekali, berarti ini hubungannya dengan bahan pengikat. Kalau terlalu lama, ya kan? Sampai di sini paham teman-teman? Sampai permasalahan di tablet. Sudah paham ya untuk permasalahan-permasalahan di tablet dan solusinya? Kita lanjut. Kita lanjut di kapsul. Kapsul sih nggak banyak ya, paling cangkang kapsul ini aja ya. Sudah saya jelaskan tadi, kapsul itu apa? Sama-sama bahan padat, tablet juga sama-sama sediaan padat. Kan ke dalam cangkang kapsul keras atau cangkang kapsul lunak. Cangkang kapsul lunak contohnya seperti minyak ikan itu ya. Paling ini sih nomor kapsul. Ada nomor 0000001, 2, 3, 4, 5. Ini juga perlu didapatkan hasil kandungannya 280 mg. Berarti kita menggunakan cangkang kapsul nomor berapa, teman-teman? Kalau 280 mg, kita menggunakan cangkang kapsul nomor berapa ya? Ada yang tahu? Yuk, siapa yuk? 1. Iya, betul, nomor 1. Jadi, kalau kita menggunakan cangkang kapsul nomor 2, itu miligram kan nggak cukup kan? Nanti terlalu padat, nanti takutnya kapsulnya robek atau bagaimana gitu kan. Jadi, kita gunakan cangkang kapsul nomor 1, 300 mg. Jadi, gini, kalau nomor 4 itu berapa rentangnya? Berarti 100 sampai 150. Kalau nomor 3 berapa rentangnya? Berarti 150 sampai 200 tuh, dan seterusnya. Kemudian kita bahas suppositoria. Suppositoria ini juga termasuk dalam sediaan padat. Nah,
Suppositoria ini menggunakan basis lemak coklat, ada juga kita menggunakan basis PEG. Penyimpanannya beda-beda. Kalau penyimpanan suppositoria kita menggunakan basis lemak coklat itu pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kalau kita menggunakan basisnya PEG, untuk waktu hancur suppositoria itu tergantung dari basisnya juga. Kalau untuk basis PEG, waktu hancurnya itu 15 menit. Sedangkan untuk oleum kakao, waktu hancurnya yaitu 3 menit. Alat disolusi untuk supo apa? Flow trap cell. Itu untuk alat. Kalau keranjang tadi apa ya, teman-teman? Keranjang kita menggunakan alat disolusi apa ya, teman? Kita sediaan apa yang menggunakan alat disolusi keranjang ya, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul. KK ya kan, keranjang kapsul. Lanjut. Nah, ini ada perhitungan koefisien pengganti dari suppos nih. Ini juga sering keluar nih. Dalam pembuatan suppos 0,2 gram aminofilin sebagai zat aktif. Jumlah supo yang dibuat yaitu 15 buah dengan berat masing-masing yaitu 3 gram. Jika koefisien oleum kakao ini terhadap aminofilin 0,85, berapa jumlah basis yang digunakan? Kita hitung. Nah, aminofilin yang terkandung dalam satu buah supo itu ada yang dibuat adalah 15 buah dengan berat masing-masingnya 3 gram. Berarti dalam 3 gram ini mengandung 0,2 gram aminofilin. Nah, koefisien penggantinya adalah 0,86. Cara menghitungnya ya gini. Bobot total supo berarti kan berapa? 3 gram. Totalnya berapa? 45 gram. Berat aminofilinnya berapa yang dibutuhkan? Berarti 0,2 gram dikali berapa? Dikali 15 buah. Kita kan buatnya 15 buah kan? 0,2 dikali 15 berapa? 3 gram. Koefisien 6. Ketemu 2,58 gram ini untuk aminofilin. Sekarang berapa jumlah basis yang digunakan? Yang ditanyakan basisnya yang digunakan berapa gram? Berarti caranya bagaimana? Caranya tadi total suponya berapa? 45 gram. Dikurangi berat aminofilinnya 2,58. Totalnya itu. Kalau mau dihitung satu-satu dulu juga bisa. 0,2 gram ini dikali 0,86 dulu, hasilnya berapa? Kemudian 3 gram dikurangi tadi hasil dari 0,2 dikali 0,8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk perhitungan suppositoria, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Kita lanjut kalau sudah paham. Intinya kalau nilai koefisien ini dikalikannya di berat aminofilinnya. Mudah ya kalau itu. Kemudian kita masuk nih di sediaan liquid, ada supo. Sekarang kita masuk di sediaan liquid. Sediaan liquid ada apa saja? Ada eliksir, ada suspensi, ada emulsi. Nih, kelarutan suatu zat. Sediaan liquid itu bergantung pada tingkat kelarutannya suatu zat. Nah, ini juga harus diapalkan. Sangat mudah larut itu berapa? Mudah larut itu berarti ini 1 gram atau 1 bagian zat dalam mili pelarut. Saya kasih contoh ya. Misalkan kelarutan obat X itu mudah larut ya. Obat X mudah larut dalam pelarut Y. Kita lihat dulu berapa gram obat X yang akan kita larutkan terhadap pelarut Y. Kita misalkan 2 gram pelarut 2 gram zat X ya kan, zat aktif gitu aja ya. 2 gram zat aktif. Ini sifatnya mudah larut, ml ya, mudah larut. Sifatnya mudah larut. 2 gram zat aktif, berapa pelarut Y yang kita butuhkan? Pertanyaan kan seperti itu. Rentangnya berapa kalau mudah larut? Rentangnya 1 sampai 10. Berarti 1 gram larut dalam 1 sampai 10 mili pelarut. Berarti kalau 2 gram berapa? 2 gram berarti 2 sampai 20 mili pelarut. Berarti 2 gram ini larut dalam 2 sampai 20 ml. Menghitung kelarutan? Paham ya? Kita lanjut ya. Seperti itu. Jadi 1 gram atau 1 mili bagian zat dalam mili pelarut. Berarti ini sama saja 1 gram zat aktif larut dalam 1 sampai 10 mili pelarut. Itu. Larutan itu apa? Nah, larutan ini adalah sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut. Namanya juga yang terdapat dalam suatu formula itu larut sempurna. Seperti itu. Kemudian nih cara meningkatkan kelarutan ya. Cara meningkatkan kelarutan itu ada dengan cara penurunan ukuran partikel. Kemudian ada dengan cara dispersi solid. Kemudian ada dengan cara pembentukan garam. Dengan cara konsolvensi solubilisi. Nah, kita bahas satu persatu. Penurunan ukuran partikel dengan cara apa? Lebih kecil, maka luas permukaannya itu akan meningkat.
ketika luas permukaannya ini akan meningkat, sehingga interaksi dengan pelarutnya ini akan meningkat juga. Sehingga kali ini contohnya itu dengan cara digerus, sehingga nanti ukuran partikelnya akan lebih kecil. Ketika ukuran partikelnya akan lebih kecil, maka luas permukaannya akan meningkat. Ketika luas permukaannya meningkat, interaksi dengan pelarutnya itu akan meningkat. Kemudian dispersi solid. Dengan metode dispersi solid ini apa? Dispersi solid ini menggunakan dua komponen yang berbeda, umumnya matriks hidrofilik dan obat hidrofobik ya. Mentol dan camphor itu nanti akan membentuk sampai titik eutektikum, kemudian nanti pada akhirnya itu akan larut. Kemudian dengan pembentukan garam. Pembentukan garam ini biasanya kita pilih obat-obat dalam bentuk sediaan garam. Untuk apa? Untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif tersebut. Contohnya ini biasanya kita gunakan dalam bentuk garam untuk meningkatkan kelarutannya. Metode glikol untuk sehingga zat dapat konsolvasi ini biasanya zat aktifnya ini dibasahi dulu atau dicampur dulu dengan propilenglikol supaya larut dengan sempurna. Kemudian setelah itu baru ditambahkan air. Selain propilenglikol, kemudian metode yang selanjutnya yaitu ada solubilisi. Solubilisi ini metode menggunakan zat pembasah atau wetting agent untuk meningkatkan kelarutan. Kenapa digunakan zat pembasah atau wetting agent ini? Karena zat pembasah atau wetting agent ini nantinya larut dengan zat sehingga pada nantinya akan bercampur. Contohnya wetting agent apa? Twin dan sepan. Jadi ini zatnya juga dibasahi terlebih dahulu dengan wetting agent untuk menurunkan tegangan permukaan. Seperti itu. Yang pada akhirnya nanti bercampur dengan sempurna. Nah, ini permasalahan yang biasanya pada caps looking. Apa itu caps looking? Nah, caps looking ini biasanya larutan itu banyak mengandung gulanya kan. Glukosanya itu konsentrasinya tinggi. Nah, gula ini akan mengkristal pada bibir botol, ya kan? Gulanya mengkristal pada bibir botol ini. Itu yang dinamakan caps looking. Solusinya apa? Solusinya yaitu penambahan anti caps looking. Contohnya untuk larutan, sudah paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke emulsi nih. Nanti kita menghitung HLB juga nih di emulsi. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut untuk sediaan liquid emulsi. Nah, emulsi ini ada sistem 2 fase. Cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Terdiri kalau larutan tadi tidak terdiri 2 fase. Kalau emulsi ini terdiri dari 2 fase, yaitu cair-cair. Biasanya ini ada tipe minyak dalam air atau air dalam minyak seperti itu. OWWO, oil in water, berarti minyaknya terdispersi dalam air. Kalau WO berarti water in oil. Airnya terdispersi dalam minyak. Kalau kita membuat suatu sediaan emulsi, kita memerlukan antara minyak dan air. Minyak dan air kan tidak bisa menyatu, berarti kita perlu jalan tengahnya nih, perlu jembatannya. Kita berikan suatu emulgator. Emulgator ini tujuannya sama untuk menurunkan tegangan permukaan agar nantinya dapat bersatu. Jenis emulgatornya apa? Jenis emulgatornya itu ada jenis emulgatornya itu ada surfaktan dan hidrokoloid. Kalau surfaktan itu surfaktan. Twin itu sifatnya apa? Twin itu sifatnya hidrofil. Kalau sepan itu sifatnya apa? Sepan itu HLB yang lebih tinggi karena dia sifatnya hidrofil. Kalau sepan yang lebih rendah nih ada. Nih, twin. Twin kan nilai HLB-nya lebih tinggi nih. Karena twin sifatnya yaitu hidrofil daripada twin karena dia sifatnya adalah lipofil. Ya. Kemudian jenis emulgator yang lainnya ada apa? Ada hidrokoloid. Contohnya apa? Kalau emulgator ada alginat, karagen, ya kan? Itu yang termasuk dalam ini biasanya cenderung membentuk tipe minyak dalam air. Nih, nilai HLB ini yang sering keluar cuma nih perhitungan di UK ini. Selain untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan, ya kan? Semakin tinggi nilai HLB suatu, jika nilai HLB-nya lebih semakin tinggi, maka dia akan bersifat hidrofilik. Twin tadi sifatnya apa? Twin tadi sifatnya hidrofilik. Berarti dia memiliki HLB yang lebih tinggi. Kebalikannya, kalau kecil berarti dia termasuk bersifat lipofilik. Nilai HLB ini nanti akan menentukan tipe emulsi yang terreal nih, ya kan? Kalau nilai HLB 10 larut air, ya kan? 7 sampai 10 berarti tipenya WO, water in oil. Itu. Ya, gitu ini kerusakan ya.
kerusakan pada ketidakstabilan atau kerusakan pada emosi. Kerusakan pada emosi itu ada yang bersifat reversible, itu dengan pengocokan ringan bisa kembali. Kalau irreversible itu berarti tidak ini. Contohnya ada apa? Ada creaming dan flokulasi. Jadi dua bagian dengan salah satu bagian mengandung lebih banyak dispers, ditandai dengan mengapungnya bagian minyak. Berarti kalau creaming ini air nih, ini minyak. Nah, kalau creaming ini minyaknya mengapung. Kemudian reversible yang satunya lagi tadi ada apa? Kalau creaming minyaknya mengapung. Kalau reversible yang kedua ada flokulasi, berkumpulnya beberapa tetesan minyak tetapi tidak sampai ini koalesen. Kalau koalesen itu berkumpul beberapa tetesan minyak tapi pada akhirnya nanti membentuk tetesan minyak yang baru. Nanti akan membentuk lapisan yang sendiri, lapisan emosi yang terpisah, ada lapisan baru. Kalau ini hanya apa? Berkumpul, tetesan minyaknya berkumpul tapi tidak sama baru. Ini contohnya flokulasi. Ini flokulasi ya kan? Nih, flokulasi ini kan hanya berkumpul. Nah, kalau koalescens, tetesan minyak dan air, tetesan minyak atau airnya ini bersatu membentuk suatu tetesan yang baru yang lebih besar. Yang besar kan? Seperti itu. Kalau ini sifatnya reversible. Jadi ini bisa kembali. Ini tidak membentuk tetesan minyak yang baru kalau flokulasi, kalau coalescence ini membentuk tetesan minyak yang baru. Kemudian ada lagi permasalahan emosi ya, permasalahan sediaan emosi. Breaking itu apa? Break ya kan, pecah ya kan, break jangan baper ya, break ya, patah hati nanti break. Break itu emosinya ini akan pecah menjadi dua bagian. Karena apa? Emulgator atau karena suhu penyimpanan yang tidak sesuai. Jadi emosinya ini pecah menjadi dua bagian. Nih, breaking ada cuma nih breaking nih. Pecah menjadi dua bagian. Ini ada bagian air, ini bagian minyak. Pecah sendiri-sendiri, ini bagian minyak sendiri ya kan. Kemudian ada inversi fase. Inversi fase ini apa? Inversi fase ini berubahnya fase emosi dari tipe OW menjadi WO ataupun sebaliknya. Kalau inversi fase berarti perubahan fase. Mungkin bisa disebabkan terlalu banyak fase dispersnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sampai ketidakstabilan emosi. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Nah, ini ada suspensi. Kemudian suspensi ini terdiri dari dua fase terdispers dan fase pendispers, sama saja seperti di mana terdispers dalam bentuk padat dan fase masuk suspensi. Kita lihat dulu ada komponen minyaknya enggak. Kalau ada komponen minyaknya berarti itu termasuk dalam suatu sediaan emosi. Kalau tidak ada komponen minyaknya dan itu dalam bentuk fase minyaknya berarti itu masuk ke dalam sediaan suspensi. Suspensi ini ada dua tipe. Yang pertama ada tipe flokulasi. Dan yang kedua ada tipe deflokulasi. Bedanya apa? Kalau flokulasi itu laju sedimentasinya cepat, tapi dia mudah terdispersi. Beda lagi dengan flokulasi. Kalau flokulasi laju sedimentasinya lambat, tetapi dia mudah terdispersi kembali. Sulit terdispersi kembali. Laju sedimentasi itu apa? Laju terdispersi kembalinya juga mudah. Sedangkan deflokulasi itu untuk pengendapannya itu lambat, tetapi untuk bisa terdispersi kembali itu sangat susah. Dia membentuk suatu flokulasi sama deflokulasi. Kalau flokulasi itu contohnya apa? Antibiotik serbuk itu ya. Antibiotik serbuk yang dilarutkan dengan air kan. Itu masuk dalam dalam tipe flokulasi. Sedangkan tipe deflokulasi itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak kalau deflokulasi? Pengendapannya lama tapi dia juga sulit untuk didispersikan kembali. Ada yang tahu teman-teman? Coba Watmah itu sirup antasida. Watmah itu sukar sekali untuk terdispersi kembali. Laju sedimentasi untuk pengendapannya lambat, cuma dia tidak bisa terdispersi kembali. Susahnya antibiotik yang dilarutkan itu tadi, tapi kalau flokulasi semuanya ada obat mah ya, antasida tadi. Kalau emosi kita butuh emulgator, kalau suspensi kita butuh suspending agent emosi. Suspending agent. Nah, kita butuh suatu suspending agent. Suspending agent itu apa? Sama tujuannya apa? Dia untuk meningkatkan kekentalan. Suspending agent itu bisa untuk meningkatkan kekentalan dan memperlambat penurunan partikel dalam suspensi. Volume sedimentasi ini juga biasanya keluar ya, rumus volume sedimentasi ini. Volume akhir bagi pengendap itu berapa? Kemudian setelah mengendap volumenya berapa? Ketemu volume sedimentasi. Nah, ini untuk pembasahan serbuk. Untuk dapat terdispersi dalam medium cair, maka serbuk itu ya kan
kita perlu suatu wetting agent. Pada pembahasan serbuk ini sering dijumpai istilah sudut kontak, yaitu sudut yang dibentuk permukaan zat padat dengan cairan. Kalau sudut kontaknya 0, itu serbuknya sudah terbasahi dengan sempurna. Jadi sudut kontak yang baik itu nilai sudut kontaknya yang kecil. Sudut kontaknya 0, berarti kan serbuk sudah terbasahi secara sempurna. Tapi jika sudut kontaknya kurang dari 90, terjadi pembasahan serbuk tetapi tidak sempurna. Sudut kontak berarti apa? Dia semakin banyak serbuk yang terbasahi, ya kan? Kalau sudut kontaknya antara 90 sampai 100 kategori serbuknya sukar terbasahi. Jika sudut kontaknya ini sukar terbasahi atau buruk, kita perlu tambahkan suatu wetting agent atau surfaktan. Kita basahi dulu. Ya nih. Zat excipient nih. Twin, sepan ini termasuk dalam surfaktan atau wetting agent. Kalau HPM, kalau suspending agent kita peragakan antioksidan nih, alpha tocopherol DHT, pengawet. Pengawet ada nipagin dan nipasol. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita lanjut ke sifat aliran suspensi ini. Kita lanjut ya. Nih untuk sifat aliran suspensi, kalau non-Newton itu contohnya apa? Non-Newton. Ada aliran plastis, ada aliran pseudoplastis, ada aliran dilatan. Itu termasuk dalam non-Newton. Nah, kalau aliran Newton ini apa? Aliran Newton ini adalah contohnya apa? Aliran Newton. Contohnya air. Air itu tidak terpengaruh oleh apa? Ini kan gaya yang diperlukan persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan alir yang dihasilkan. Berarti di aliran Newton ini tidak terpengaruhi oleh apapun. Ini jenis aliran yang ideal. Kemudian pseudoplastis dan ada di dilatan. Bedanya apa? Kalau aliran plastis ini apa? Ini kurvanya tidak melewati kurva 0,0 plastis, tapi dia memotong stres pada yield value. Ini artinya apa? Zat aktifnya ini tidak tepat dalam ukuran molekuler. Contohnya apa? Aliran plastis ini ada salep, ada krim. Dia kan tidak terlarut total, dia tidak membentuk suatu larutan, tapi dia terdispersi dalam ukuran molekuler. Itu contohnya aliran plastis. Langsung memotong di. Kalau aliran pseudoplastis itu apa? Aliran pseudoplastis ini ketika ada tekanan atau seret, ya kan? Ada tekanan itu viskositasnya akan menurun. Contohnya apa? Contohnya suspensi. Suspensi ketika kita kocok, itu kan kita beri tekanan kan? Berarti nanti suspensi itu viskositasnya akan menurun. Ya. Kemudian ada aliran dilatan. Aliran dilatan ini apa? Aliran dilatan plastis. Kalau aliran dilatannya ini viskositasnya ini meningkat dengan meningkatnya tekanan. Kalau pseudoplastis ketika kita beri tekanan viskositasnya akan menurun, sedangkan dilatan contohnya apa? Ada pasta ya kan? Kalau kita membuat pasta di praktikum farmasetika dasar ya kita pernah membuat pasta. Ketika kita berikan tekanan, itu viskositasnya akan meningkat. Berbeda dengan dia akan viskosnya menurun, akan lebih encer. Kalau dilatan contohnya pasta tadi ketika kita berikan tekanan nanti akan malah padat kan jadinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Itu contoh-contohnya juga ya tadi ada dilatan, pseudoplastis, plastis. Kalau suspensi masuk ke dalam pseudoplastis. Ketika kita berikan tekanan maka viskositasnya menurun. Kalau dilatan tadi kalau kita berikan tekanan maka dia akan viskositasnya meningkat seperti pasta ya contohnya. Ini. Sebetulnya sifat ideal suspensi adalah tipe thixotropi. Kalau ditanya sifat alir yang baik untuk suspensi thixotropi, tapi kalau misalkan kita ditanyai suspensi itu masuk ke dalam sifat suspensi itu masuk ke dalam aliran pseudoplastis, tapi sifat alir yang baik untuk suspensi, yang ideal untuk suspensi adalah thixotropi. Diamkan, dia akan membentuk gel sehingga viskositasnya meningkat dan laju sedimentasinya melambat. Kemudian saat dikocok kembali, dia akan berubah menjadi cair sehingga sedimennya ini mudah didispersikan kembali. Kenapa? Jadi kenapa kita buat thixotropi ini laju sedimentasinya ini lambat dan mudah didispersikan kembali, kan kita mintanya kalau suspensi kan ya itu kan laju sedimentasinya lambat dia mudah didispersikan kembali. Sekarang walaupun laju sedimentasinya lambat tapi kalau susah susah kan. Nah,
Jadi kalau sifat ideal suspensi kalau ditanya kita jawab yang iksotropi karena laju sedimentasinya lambat dan mudah didispersikan kembali. Nah nih sekarang kita hitung tentang HLB. Hitung HLB. Seorang apoteker akan membuat sediaan emulsi sebanyak 100 ml, membutuhkan nilai HLB 12 dan menggunakan emulgator sebanyak 5 gram. HLB campurannya 12, emulgator yang dibutuhkan adalah twin 80 dengan HLB 15, HLB-nya tinggi, berarti dia sifatnya apa? Hidrofil. Dan span 40, nilai HLB-nya 4,7. Berapakah jumlah span yang digunakan? Bisa span. Yang HLB-nya tinggi kita taruh di atas. Yang HLB-nya rendah kita taruh di bawah. Yang tengah-tengah ini adalah HLB campuran. Terus kemudian kita kurangkan. 15 kurangi 12 berapa? 7,3. Ini kan totalnya berapa? HLB twin dan HLB span. Ini berapa jumlah span yang ditimbang? Span yang dibutuhkan berapa? Ini 3. Berarti 3 per totalnya berapa? 10,35 gram. Totalnya berapa? 1,45 gram. Pakai cara ini, ataupun kita pakai cara ini, 3,54 gram. Nah, ada cara lagi, tergantung ya. Mau menggunakan cara yang mana? Ada cara lagi, misalkan. Kita misalkan twinnya ini, kita misalkan dengan nilai X. Twinnya X, ini twin. Kemudian spannya kita misalkan dengan Y. Nah, berat twin berapa? Berat twin X. Kita kan belum tahu. Berat spannya berapa? 5 gram. Berarti berat spannya berapa? 5 min X. Karena totalnya 5, berarti 5 min X. Caranya gimana? Seperti cara biasa. B1 dikali HLB1, ya kan? Sama ditambah, dikurung aja. Berat B2, berat 2, kali HLB2. Kemudian nanti sama dengan B campuran BC ya, kali HLBC ya. B1-nya berapa? B1-nya berapa? B1-nya kan kita tadi umpamakan twinnya itu X ya, berarti B1-nya X dikali HLB1-nya berapa? 15. Lihat aja teman-teman. Kemudian ditambah B2-nya berapa? B2-nya berapa tadi? Kita misalkan spannya apa? 5 min X, berarti 5 min X. Dikali HLB-nya berapa nih? Dikali HLB-nya 4,7. Sebenarnya cepat dengan cara yang ini. HLB yang di atas, kita kurangkan dengan HLB campuran, ketemu ini. Nanti HLB campuran ini dikurangkan dengan HLB yang sedikit, ketemu ini. Seperti itu. Nah, ini 4,7 nanti, ini kan HLB2-nya 4,7. Terserah sih, gitu aja. Kita ambil yang cara cepat aja lah. Nanti sama dengan B2-nya berapa? B2-nya kan berarti B2, B campurannya berapa? B campurannya kan 5 dikali 12. Ya kan? Ya. Nah, nanti ketemu ini X. X ini sebagai apa? Sebagai twin. Nanti ketemu twinnya berapa? Hasilnya pas ini atau pakai cara yang seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk perhitungan HLB. Nanti saya kasih contoh soal lagi untuk hitungan HLB. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya untuk hitungan HLB ya? Ini saya kasih contoh soal untuk hitungan HLB nih. Kasih contoh soal untuk hitungan HLB. Berapa? Nah, nih. Contoh soal HLB. Seorang apoteker ingin menghitung HLB suatu formula. Emulsi yang akan dibuat diketahui twinnya 70%, B-nya 4,5. Berapa HLB campuran emulsi tersebut? Ada yang tahu teman-teman? Berapa? Coba hitung. HLB campurannya berapa? Ya, siapa yang tahu? HLB campuran. Kak Mareta coba, Kak. Berapa HLB campuran? Caranya bagaimana? Kak Mareta, Kak Diana, Kak Bildan. Ada yang tahu caranya nih? 11,85 bukan Kak? Berapa? 11,85. 85. Iya, betul. Caranya gimana, Kak? Coba. Jadi itu untuk yang twin itu kan 70% dan HLB-nya kan 15. Jadi 70 per 100 dikalikan dengan 15-nya itu hasilnya teh 10,5. Terus yang spannya kan 30%, KM dengan 4,5 itu hasilnya 1,35. Jadi hasil dari twin ditambahkan dengan span jadi totalnya teh 11. Iya, betul, betul. Terima kasih Kak Diana. Yang lain bagaimana? Sudah paham belum? Yang lain udah paham belum? Jadi kan
Berarti kalau persen, itu kan persen kan 100 ya, 100%. Berarti 70 per 100. Ini untuk twin ya. Twin. 70 per 100 dikali HLB-nya berapa? 15. Ketemunya berapa? 10,5. Sepannya berapa? 30. 30 per 100. Dikali berapa? HLB-nya 4,5. Totalnya berapa nih? 1,35. Kita jumlahkan aja. Ketemu HLB campuran 1,85. 11,85. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kasih soal satu lagi nih. Ada HLB. Krim dengan bobot 12 gram menggunakan emulgator 3 bagian, 1 bagian sepan. HLB-nya 6,7. Berapa HLB campurannya? Nah, nih. 3 bagian dan 1 bagian seperti tadi caranya. Cuma ini enggak persen, ini bagian-bagian. Ada yang sudah nemu caranya? Sama seperti yang persen tadi, cuma ini yang bagian. 3 bagian tuh 80 dan 1 bagian sepan. 12,9 Kak. Iya, betul 12,9. Caranya bagaimana, Kak? Yang itu kan 3 bagian, jadi 3/4, yang betulnya 3/4 kali 15, yang sepannya 1/4 kali 1,67. Iya, 3,4 ini dikali berapa? 15 ya. Ketemunya berapa, Kak? 11,25. 11,25. Ya, kalau sepannya? Sepannya 1,67. Kali 15. 1,675. Ya kan? Totalnya 12. Terima kasih Kak Marita. Teman-teman lain sudah paham? Untuk perhitungan HLB? Sudah paham ya? Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut ya. Ini sudah dicatat ya. Saya lanjut. Nah, perhitungan ini juga sama. Hitung HLB campuran. Berapa nilai HLB campurannya? Kita juga dikali 15 untuk twinnya. Sepannya berapa? Berarti 53 per dengan 12. Ini asal muasalnya gimana kok per 10-nya bisa jadi di bawah. Jadi kan rumusnya tadi B1 dikali HLB1, ya kan? Berat 1 dikali HLB1. Kemudian ditambahkan B2 dikali HLB2. Sama dengan B campuran BC ya, kali HLBC. Ya kan? Dikali HLBC. B1-nya berapa? B1-nya 7. Dikali HLB1-nya berapa? 15. Kemudian ditambahkan B2-nya berapa? B2-nya ada 3 gram. Dikali HLB2-nya berapa itu? HLB2-nya adalah 5. Sama dengan B campurannya kan sudah tahu beratnya 7 plus 3, 10. Yang belum tahu adalah nilai HLB campuran. Dikali HLB campuran. Berapa HLB campuran? Berarti kan HLBC. Tinggal ini kali ini berapa? 7 kali 15. 7 kali 15 berapa teman-teman? 105 ya. 105 ditambah 3 kali 15. 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Berapa nih? Dibagi 10. 10-nya pindah ruas ke kiri. Berarti 120 dibagi 10. Ketemunya adalah 12 HLB-nya. Jadi 10 ini asal muasalnya dari rumusnya ini. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke evaluasi sediaan cair. Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih, ada evaluasi sediaan cair. Evaluasi sediaan cair ini kita hanya menggunakan bantuan apa ya? Kita harus hanya menggunakan mata saja ya. Kejernihan. Uji kejernihan ini tujuannya untuk apa? Supaya larutan yang diuji ini bebas dari pengotor. Sediaan dinyatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut bening. Nanti latar belakangnya itu ada kain ya, kain warna hitam atau apa itu. Latar belakangnya pokoknya warna hitam.
Kemudian nanti ada lampunya biasanya di atasnya. Kita lihat ada partikel-partikel yang bergerak nggak di sana. Yang kedua dilakukan uji bobot jenis. Bobot jenis ini ya tentunya untuk mengetahui bobot jenis suatu sediaan. Rumusnya apa untuk uji bobot jenis ini? Rumusnya yaitu berat kita kan dulu ya, berat bobot jenis secara umum ya, volume. Berarti yang atas kita cari massa, yang bawah kita cari volume. Caranya bagaimana? Kalau kita bobot jenis ini menggunakan alat piknometer kalau sediaan cair kan. Kalau sediaan padat, ya udah kita timbang aja massa per sudah jadi. Beda dengan sediaan cair. Sediaan cair ini kita perlu suatu alat piknometer. Caranya bagaimana? Kita mencari massa dulu. Kita mencari massa dulu itu caranya piknometer plus kemudian ditimbang, kemudian dikurangi dengan piknometer kosong berapa. Nanti ketemu ini massanya, ya kan? Massa dari suatu zat tersebut dibagi ini nanti kita cari volume. Volume dari apa? Dari airnya ini. Berarti pikno plus air dikurangi piknometer kosong, nanti ketemu volume dari air. Jadi kita pegang dulu rumus dan volume air. Nah, sampelnya ini karena ini sediaan larutan, makanya digunakan pikno. Berarti pikno plus sampel ditimbang dulu, dikurangi pikno kosong, hasilnya berapa massanya, ketemu massa sampelnya. Kemudian dibagi volume airnya berapa, kita cari dari berat pikno plus air, ditanyakan dulu sampai uji bobot jenis. Sudah paham ya kakak? Oke, kita lanjut ya untuk uji volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan ini ya tentunya untuk memastikan bahwa volume sediaan yang dipindahkan dari wadah itu sesuai dengan etiket yang tertera. Caranya bagaimana nih? Kita menggunakan instrumen apa? Instrumen yang kita gunakan, kita menggunakan 10 wadah. Syaratnya apa? Volume rata-rata cairan 10 wadah ini lebih dari sama dengan 100% dan tidak ada satu wadah pun volumenya kurang dari 90%. Rata dari 10 wadah itu harus lebih dari sama dengan 100% dan tidak ada satu wadah pun yang volumenya itu kurang dari 95% dari volume pada etiket. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, kita lanjut ke uji tahap. Kita menggunakan 20 wadah. Tadi sudah 10 wadah ya kan tahap 1. Kemudian kita tambah lagi 20 wadah. Totalnya ada 30 wadah. Nah, volume rata-rata cairan dari 30 wadah ini rata-ratanya harus lebih dari sama dengan 100% volume pada etiket. Boleh 1. Tapi kalau tahap 1 itu tidak boleh sama sekali. Yang kurang dari 95%. Kalau tahap 2 boleh, tapi hanya satu saja yang kurang dari 95% dalam volume etiket. Tetapi tidak boleh kurang dari itu. Jadi tahap 1 ada 10 wadah, rata-ratanya itu tidak boleh, rata-ratanya itu harus lebih dari 100% dan tidak ada satu wadah pun volumenya itu kurang dari 95% dari volume. Di tahap 2, kalau tahap pertama tidak memenuhi syarat, kita lanjut tahap 2. Tahap 2 itu menggunakan 20 wadah, jadi total 30 wadah. Rata-rata dari 30 wadah itu harus lebih dari sama dengan 100% dan tidak boleh satu wadah pun kurang dari 90% dan 10% dari volume pada etiket. Sampai sini paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita lanjut ya untuk uji viskositas. Nah, ini ada 2 lagi nih, ada uji viskos dan uji laju sedimentasi. Uji viskos ini tentunya untuk mengetahui sediaan, untuk mengetahui viskositas dari sama dengan viskositas pembanding dikali dengan waktu aliran sampel dikali dengan massa jenis sampel dibagi dengan waktu aliran pembanding dibagi massa jenis pembanding. Jadi yang bawah itu pembanding, yang atas itu sampel. Berarti waktu sampel, waktu aliran pembanding dikali massa jenis pembanding dikali viskositas pembanding, yang atas sampel, yang bawah pembanding. Ini jarang sih keluar. Instrumen yang digunakan apa? Yang terakhir ada uji laju sedimentasi. Ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui endapan pada suspensi. Suspensi yang baik itu jika laju sedimentasinya lambat. Kita lihat dulu rumus volume sedimentasi itu apa? Dibagi volume awal, volume akhir apa? Volume akhir setelah volume akhir setelah mengendap ya. Sampel itu mengendap. Volume awal itu volume sebelum sampel itu mengendap. Alatnya apa? Alatnya gelas, teman. Selesai nih materi kita. Materi semi solid, liquid dan solid ya. Bisa yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Kita post test habis ini. Sudah paham teman-teman? Kalau nggak ada, kalau besok atau nanti mau tanya ke saya juga nggak apa-apa. Chat saya langsung ya. Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Untuk absensinya sudah diisi? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Sudah. Saya menjelaskan terlalu cepat atau bagaimana ya? Sudah paham belum yang saya jelaskan? Atau bingung atau paham atau gimana nih?
terlalu banyak materinya, Mbak. Jadi Oh iya, banget. iya solid sama liquid ya. Tapi bingungnya di mana kalau untuk ini teknologi solid dan liquid? Bingungnya di mana teman? Sudah ya, kita post test ya. Karena ini udah jam 4, kalau mau istirahat juga, kalau ada tugas-tugas juga. Kalau nantinya masih bingung nih, ada yang bingung boleh ditanyakan ke saya. Kita kasih linknya dulu.